Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara semuanya. Baik, di pertemuan kita kali ini terkait dengan pengawasan pendidikan, beberapa hal tadi sudah ditanyakan oleh rekan-rekan dari teman saudara. Coba kita lihat. Yang pertama terkait dengan kepengawasan pendidikan. Nah, di sini dikatakan bahwa kepengawasan yang tidak profesional ini dari Nur Aina ya, merupakan salah satu mata rantai penyebab rendahnya mutu pendidikan nasional. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Oke. Yang pertama, kepengawasan ini memang suatu pengamatan ya, dan bahkan pencermatan ini bersifat kritis. Dan tentunya kita berharap dengan adanya kondisi pengawasan ini pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Nah, bagaimana dengan kondisi pengawasan yang tidak profesional? Dalam artian ini berdampak kepada keprofesional dan penyebab rendahnya mutu pendidikan. Nah, misalnya saja dalam aspek keobjektifan, dalam aspek integritas, bagaimana terkait dengan penyelesaian? Yang pertama, kita bisa lihat dari penanaman dalam konsep responsibility karakter, yakni karakter tanggung jawab. Nah, jadi bahkan ya untuk karakter tanggung jawab ini harus dilatih sejak dini. Dalam artian perlu adanya kerjasama antara keluarga, masyarakat, kemudian juga pendidikan untuk menumbuhkan mental-mental seperti itu. Dalam konsep di pendidikan langsung, tanggung jawab terkait dengan kondisi tugasnya, tanggung jawab terhadap apa yang diamanahkan, apa yang diemban ya. Bukan hanya itu, aspek mental lainnya seperti peningkatan karakter religius. Ketika seseorang lalai akan tanggung jawab, tentu dia berpikir tentang hubungannya dengan Tuhan atau dari segi kejujuran. Nah, ini juga ada hubungannya dengan karakter religius. Kemudian lagi, kita berharap dalam proses penyelesaian atau pelaksanaan, seorang pengawas juga mestinya memiliki integritas yang kuat ya, sehingga dia mampu berkomitmen terhadap apa yang ia lakukan terlepas kondisi seperti hal-hal gangguan lainnya, tapi dia tetap istiqomah ataupun memiliki integritas yang baik. Kemudian bukan hanya itu, kepengawasan dari segi komunikatif ya. Jadi seorang pengawas idealnya bukan hanya mampu dari segi melakukan tugas, tapi juga bisa bersosial, bisa berkomunikasi, bahkan dia juga bisa mengayomi dalam aspek misalnya para guru ataupun dari segi tim. Kemudian lagi ya saudara, penyebab ataupun ini pengentasannya ya, untuk kesejahteraan pengawas juga kita berharap ya tentunya dari pemerintah, kemudian dari aspek-aspek yang berwenang untuk memperhatikan kesejahteraan, sehingga ini juga secara ekstrinsik dapat mempengaruhi motivasi kerja pengawas. Kemudian lagi ya saudara, untuk kepengawasan memang idealnya kita berharap adanya pantauan juga. Nah, walaupun misalnya dari pengawas daerah, bagaimana di atasnya lagi juga tetap melakukan follow up secara kontinu, sehingga dalam aspek kesungguhan ini juga dapat terlaksana secara optimal. Walaupun kita harus yakin, dalam artian kita positif dan percaya bahwa pelaksanaan kondisi ini bagian dari hal yang sudah dilakukan dengan baik, namun tentunya belum ideal secara 100%.
terkadang masih ada pengawas yang misalnya tidak, dalam artian memiliki self awareness, kesadaran yang betul-betul kuat dalam hal tanggung jawab ataupun integritas dalam pekerjaan. Bahkan dalam konteks misalnya kemampuan profesional ini juga terkadang belum memiliki minat yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas kapabilitas dari diri. Nah, namun tentunya banyak juga para pengawas yang sudah secara profesional melakukan kegiatan, melakukan tugas pokok tanggung jawabnya secara optimal. Nah, tentunya kita saling bahu-membahu untuk terus memberikan support dan juga terus mengevaluasi diri, baik guru, pengawas, instansi pendidikan ataupun pemerintahan, agar kita dapat menciptakan pendidikan yang bermutu. Kemudian kita lihat pertanyaan dari kita lihat ya. Nah, selama pandemi COVID ini dari saya tidak cek yang ini ya, dari siapa namanya di sini. Dari Kartika ya, dari Kartika ada juga. Nah, pandemi COVID ini membuat sistem penilaian akreditasi sekolah ini mengalami kendala. Namun, apa saja kendalanya? Ya, sebenarnya memang banyak hal ya efek dari kondisi pandemi terkait dengan penilaian akreditasi, bahkan pelaksanaannya pun juga ada mengalami kendala. Tapi tentunya kita sebagai seorang pendidik mesti harus tetap optimis dan mencari alternatif dari kendala tersebut. Tapi tentu sedikit tidaknya ada perbedaan dibandingkan sebelum terjadinya pandemi. Misalnya saja untuk yang pernah terjadi, saya belum banyak informasi yang di sekolah. Tapi kalau untuk yang perguruan tinggi itu melakukan penilaian untuk kampus melalui daring. Oleh karena itu, apa saja kendalanya? Salah satunya adalah jarak. Karena apa? Ketika dulu waktu marak-maraknya pandemi ya, waktu masih banyak waktu itu korban, dalam artian orang yang terkena, tidak adanya penerbangan untuk perizinan keluar daerah, apalagi yang jauh dari antar provinsi, sehingga dilakukan yang namanya melalui Zoom meeting ataupun aplikasi lain. Nah, bisa jadi ini bagian kendala mencek secara langsung barang tersebut secara tatap muka ya, kemudian bertemu juga secara tatap muka. Tapi ini juga bagian dari alternatif yang baik, karena kondisinya yang tidak memungkinkan, kita khawatir dan kita juga mencegah dan kalau bisa mengurangi penyebaran kondisi pandemi COVID ini dengan cara kita menjaga jarak. Nah, tentunya ini sebenarnya menjadi kendala karena dalam aspek penilaian secara langsung seperti melihat bahan, kemudian bangunan, kemudian sumber daya manusia yang ada, itu kita bisanya secara tatap muka tapi melalui daring. Nah, kemudian juga barangkali kendala lain seperti dalam konsep komunikasi secara langsung, ini kita memang secara daring juga. Kemudian kita lihat dari Dewi Savitri, komponen apa saja yang harus dievaluasi atau dinilai dalam akreditasi sekolah. Nah, saya pikir saudara bisa nanti melihat tentang standar-standar terkait dengan penilaian, karena ini sudah ada aturannya dari pemerintah terkait dengan akreditasi ya, apa saja yang dinilai. Misalnya ada tentang sumber daya manusia, kemudian tentang fasilitas yang ada, kemudian standar lainnya seperti
bahan-bahan ya, bahan-bahan pembelajaran, sarana prasarana. Nah, ini sangat penting, dan juga pelaksanaan sesuai dengan kurikulum yang ada. Nah, ini juga bagian dari penilaian. Kalau di dalam kampus itu ada seperti pengabdian, itu juga bagian dari penilaian yang diakreditasi. Berapa saja penelitian yang sudah dilakukan ataupun pengabdian. Nah, ini hal yang diakreditasi ataupun dinilai. Kalau untuk alumni juga ini bagian penting yang diperhatikan. Oke, kita lihat bagaimana ini dari siapa ini ya, Helmelia Savutri. Bagaimana menurut penyaji terkait dengan sekolah yang memanipulasi data untuk akreditasi sekolah. Bagaimana pertanyaannya, yang sudah terakreditasi tidak mempertahankan standar yang sudah terpenuhi. Apakah akreditasinya dicabut atau bagaimana? Oke, ini yang pertama. Kalau memanipulasi data, memang idealnya kita sangat tidak berharap, dan justru ini bagian hal yang dilarang. Nah, tentunya kita berupaya mencegah hal ini dapat terjadi, karena memang ini terkait dengan mutu sekolah juga. Nah, namun tidak dinafikan kondisi-kondisi ini tidak 100% terjadi di lapangan. Terkadang ada beberapa kondisi sekolah yang melakukan ya. Nah, jadi dalam artian mungkin data yang diperbaharui, yang sebelumnya diperbaharui baru, tapi tentu kita tidak bisa langsung memvonis atau berasumsi negatif kepada sekolah, karena kita belum tahu secara mendalam dan bukan kapasitas penilai kita yang memberikan penilaian secara valid. Maka tentunya kita mencegah dari diri kita sendiri. Bagaimana? Ketika kita menjadi pendidik di sekolah tersebut, kita mengusahakan agar dalam proses persyaratan atau kurikulum manajemen itu manajemen berbasis akreditasi. Artinya apa? Kita menyusun secara berangsur. Nah, jadi ketika ada momen sebentar lagi mau akreditasi, kita tidak kewalahan atau tidak langsung secara menggunung gitu ya, karena kita sudah melakukan sesuatu dan teradministrasi dengan baik. Nah, kemudian lagi lingkungan-lingkungan yang saling mensupport, saling bekerja sama antar tim dan tahu perannya masing-masing. Jadi kita bisa secara optimal melakukan hal tersebut sebagaimana yang seharusnya. Nah, tentu kita berharap data tersebut adalah valid dan memang harus benar-benar dari yang ada di keterangan dengan yang ada di lapangan. Kemudian bagaimana untuk sekolah yang sudah terakreditasi ini tidak mempertahankan standar yang sudah dipenuhi. Nah, apakah akreditasinya itu dicabut atau bagaimana? Yang pertama, tentu sekolah yang terakreditasi, apalagi kalau sudah sangat baik ya, biasanya jarang yang langsung drastis tidak melakukan. Tapi kalau untuk terjadi penurunan, ini bisa jadi. Apakah grade-nya menurun 1 level atau 2 level dari yang sebelumnya. Nah, tapi tentu ini ada prosesnya dan tidak langsung dicabut, tidak langsung main cabut gitu ya. Nah, ada prosesnya, ada penilaian yang secara mendalam, tidak main-main. Dan biasanya sekolah apalagi yang sudah bagus ya, itu akan berusaha mempertahankan, kalau bisa meningkatkan. Nah, tapi terkadang memang seperti pertanyaan ini ya, bisa jadi memang ada seperti itu, tidak mempertahankan. Oke, kita lihat sepertinya sudah ini ya. Fungsi dan tujuan pengawas. Oke.
Nah, pengawasan ini sangat penting ya saudara, karena ibaratnya kita tidak ingin bekerja hanya sebatas rutinitas, tapi juga kualitas. Dengan adanya pengawasan, masing-masing sumber daya yang ada itu dia akan berhati-hati juga. Nantinya apalagi kalau ada LPG, ada tanggung jawab, sehingga pekerjaan mereka lakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan pertanggungjawaban yang optimal. Dengan pengawasan juga kita berharap tidak ada terjadinya kesemena-menaan, apalagi penyimpangan, apakah itu data, anggaran, ataupun hal lainnya. Nah, jadi memang pengawasan ini sangat penting. Bahkan bukan hanya di pendidikan, di perusahaan, kemudian di setiap instansi mesti adanya pengawasan agar masing-masing individu itu juga benar-benar melakukan pengawasan secara optimal. Nah, walaupun dalam artian bukan berarti terpaksa karena diawasi, tidak. Kita memang harus secara motivasi intrinsik melakukan pekerjaan karena memang kita bertanggung jawab terhadap tugas kita. Nah, demikian saudara, terima kasih. Kita bisa diskusi lagi di momen berikutnya. Saya tutup dan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.